Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Bagaimana kabar adik-adik di rumah? Kakak Hana berharap adik-adik di rumah dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya untuk beribadah dan memuji Tuhan. Sekarang sebelum kita memulai ibadah, Kakak Hana akan mengajak adik-adik di rumah untuk berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Kakak Hana. Mari adik-adik, kita siapkan hati kita dan sikap kita untuk berdoa. Mari berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kesehatan, untuk berkat Tuhan yang boleh kami terima hingga pada saat ini. Bapa kami yang di surga, pada kesempatan indah ini kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini ya Bapa, kami mau serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga selesai. Urapi setiap hati kami untuk kami layak datang kepadamu. Inilah doa kami, ampuni kami akan setiap dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang Kakak Hana akan mengajak adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari lagu Ajar Aku Mendengar Seperti Samuel. Hai adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar adik-adik di rumah? Kakak harap kita dalam keadaan sehat semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, terlebih dahulu kita membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal 1 ayat 8 sampai ke 19. Oke, kakak akan mempersilahkan adik-adik dan memberi waktu adik-adik untuk membaca firman Tuhan terlebih dahulu. Adik-adik, siapa di sini yang masih ingat tentang cerita Simpson? Simpson itu siapa ya kira-kira? Ya, Simpson adalah seorang hakim di Israel. Dia seorang yang gagah perkasa. Tapi dia juga seorang nazir. Sehingga dia dilarang untuk minum anggur, makan makanan haram, serta memotong rambutnya. Tapi suatu hari, Simpson jatuh cinta kepada seorang perempuan yang bernama Delila. Tapi sayang, pada saat itu, Delila ternyata disuruh oleh orang Filistin untuk membongkar rahasia kekuatannya si Simpson. Maka Delila kemudian merayu Simpson adik-adik serta membujuknya untuk memberitahukan rahasia kekuatannya itu. Nah, selama 3 kali Simpson ini dapat bertahan dari bujukan Delila adik-adik. Tetapi setelah Delila merengek-rengek dan terus mendesak Simpson,
Akhirnya, Simson memberitahukan rahasia kekuatannya. Ada yang tahu kekuatannya di mana? Ya, kekuatannya itu ada di rambutnya. Jadi, jika rambutnya dicukur, maka kekuatan Simson ini akan hilang adik-adik. Nah, sayangnya Simson ini terjebak adik-adik di bujukan Delila untuk tidur. Nah, pada saat tidur, ternyata si Delila ini mencukur rambutnya si Simson. Maka dari itu, kekuatan si Simson ini menjadi hilang. Selain itu, ternyata kedua mata Simson juga dicungkil dan ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Wah, kasihan sekali ya adik-adik. Ternyata adik-adik, dalam kehidupan kita juga, kita seperti Simson loh adik-adik. Ada begitu banyak bujukan yang seolah-olah baik dan benar untuk kita. Tapi kenyataannya itu tidak baik. Kakak mau tanya, di sini siapa yang pernah diajak menyontek pekerjaan rumah dengan temannya? Atau bahkan berbohong, yang katanya walaupun berbohong demi kebaikan. Ayo, siapa? Jika adik-adik pernah melakukannya, sebaiknya adik-adik memohon ampun kepada Tuhan. Karena walaupun adik-adik berbohong demi kebaikan, ternyata itu tetap salah loh adik-adik, dan itu menimbulkan dosa. Lalu, siapa yang pernah kena tegur atau nasihat dari orang tua, dan kalian malah membantahnya? Nah, seharusnya kita sebagai anak-anak, kita tidak boleh membantah nasihat orang tua adik-adik. Sebab nasihat orang tua itu adalah yang baik untuk kita. Dan juga orang tua itu ternyata wakil Tuhan adik-adik di dunia. Mereka yang menjaga kita, mereka yang mengurus kita. Coba bayangkan, kalau tidak ada orang tua, hidup kita bakal seperti apa? Pasti berantakan ya. Oleh karena itu, jika kita dikasih nasihat, kita harus bisa menerimanya ya adik-adik. Dan kita juga harus bisa mengoreksi diri kita apakah ada yang salah di dalam diri kita, atau perbuatan kita, ataupun sikap kita. Kita harus bisa memahaminya. Firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal ini ternyata mau menasihati kita loh adik-adik, untuk kita dapat menahan diri terhadap semua bentuk bujukan yang menyebabkan kita jatuh ke dalam dosa. Nah, untuk menghindarinya, kita bisa loh adik-adik meminta hikmat dari Tuhan dengan cara kita berdoa. Nah, adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan, Kakak Hana akan mengajak adik-adik di rumah untuk memberikan persembahan. Persembahan ini bisa dikumpulkan di gereja. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Beri Padanya. Beri
Bapa yang Maha Baik, kami berterima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu hingga sampai saat ini Kau boleh masih memberikan kami kesehatan ya Tuhan, sehingga kami anak-anak-Mu dapat mengikuti IMPA walaupun online. Biarlah ya Tuhan firman-Mu dapat menjadi penerang bagi kehidupan kami, agar kami dapat menjadi anak-anak terang-Mu bagi orang-orang di sekitar kami. Berkati kami juga ya Tuhan di setiap aktivitas kami. Kau sertai kami, lindungi kami, jauhkan kami dari segala sakit penyakit. Biarlah Roh Kudus-Mu saja yang menuntun segala pekerjaan serta aktivitas kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk persembahan yang telah kami berikan. Biarlah berkat yang kami punya ini dapat menjadi sebuah berkat untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu, serta dapat menjadi berguna bagi pelayanan kasih-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya kepada-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, terima kasih telah mengikuti ibadah IMPA pada hari ini. Jangan lupa, minggu depan tetap mengikuti ibadah IMPA ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Bye!